Ada 5 perihal yang cukup merepresentasikan Singapura, macan, dan naga Asia. Antara lain geografi dan lingkungan, kebijakan politik yang stabil, sektor publik yang efisien dan kompeten, lingkungan yang ramah bisnis, serta terakhir, kelangsungan hidup meskipun ada ketidaksetaraan. Bukan rahasia lagi kalau Singapura tidak memiliki sumber daya memadai seperti minyak bumi atau batu bara. Akan tetapi, mereka punya sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh negara lain. Salah satunya adalah lokasi. Semenanjung Malaya yang menjadi daratan Singapura berada di tengah jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia ke Eropa. Inilah alasan utama mengapa Inggris memutuskan pada tahun 1819 untuk mendirikan koloni di Singapura. Meski demikian, lokasi bukanlah segalanya bagi kemajuan Singapura. Ya, kita ketahui ada beberapa negara terdekat yang bisa memanfaatkan keberadaan mereka, namun negara tersebut tidak begitu berhasil. Tidak seperti sejumlah negara tetangganya yang ingin 100% memisahkan diri dari sejarah kolonial mereka, Singapura justru menempuh jalan pedang dengan tetap menjalin hubungan dekat dengan Inggris, bahkan setelah kemerdekaan yang mereka rengkuh pada tahun 1965. Keputusan itu pun mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Singapura adalah negara terbuka terutama dalam konteks berbisnis. Hal itu menjadi penting lantaran kita tahu sekarang aktivitas ekspor membantu menumbuhkan dan memperluas jaringan ekonomi. Tapi dalam konteks saat itu, kebijakan semacam ini bukanlah kebijakan yang cukup konvensional. Bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan, Singapura menjadi 4 macan Asia yang berkembang pesat sejak tahun 60-an. Kebijakannya didorong oleh ekspor, industrialisasi, dan lebih penting lagi, intervensi pemerintah dalam dosis besar, bukan malah sebaliknya seperti di negara plus 62. Namun Singapura bukan tanpa masalah. Pemogokan buruh biasa terjadi di pulau itu pada tahun 1960-an, bahkan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu, ada krisis perumahan di mana negara ini menjadi rumah bagi tunawisma sekaligus pemukiman kumuh terbesar di dunia. BBC dalam laporannya bertajuk Singapore at 50, From Swamp to Skyscrapers, menggambarkan betapa rawa dan kumuhnya negara ini. Sejak terpisah dari Malaysia, keputusan itu disebut-sebut awal yang traumatis untuk kemerdekaan. Ya, banyak yang percaya Singapura tidak dapat bertahan hidup sendiri. Namun dengan harapan besar untuk masa depan, Singapura mulai membangun infrastruktur yang akan mengubah kota. Salah satu lembaga pemerintah Singapura di awal-awal berdirinya berfokus pada pembangunan perumahan umum yang terjangkau. Sementara hanya 9% saja dari populasi yang tinggal di perumahan umum pada medio 1960-an, angka tersebut mencapai lebih dari 80% hari ini. Pada saat yang sama, pemerintah menarik investasi asing melalui insentif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan pengangguran yang turun dari sekitar 14% pada tahun 1959 menjadi 4,5% pada tahun 1970-an. Dekade selanjutnya semakin cerah bagi Singapura. Hal itu dijelaskan dalam artikel berjudul Economic Restructuring in Singapore, a Reflection of Regional Security in Southeast Asia, di mana pada tahun 80-an Singapura progresif maju sebagai pusat manufaktur regional dan merupakan produsen hard disk drive terbesar di dunia. Meskipun hari ini sektor manufaktur hanya menyumbang sekitar 20% dari PDB Singapura, lihat pertumbuhan PDB-nya. Dari data yang dirilis World Population Review, negara kota Singapura adalah negara terkaya di Asia, dengan PDB per kapita sebesar 107.690 dolar Amerika Serikat. Terlepas dari data tersebut, kita bisa melihat dua lonjakan besar Singapura. Satu dimulai pada akhir tahun 80-an, dan satu lagi awal milenium baru. Ironisnya negara ini mengalami penurunan yang patut disyukuri. Lihatlah, pada tahun 1985, Singapura mengalami resesi pasca kemerdekaan pertamanya, mendorong pemerintah untuk memperkenalkan langkah-langkah baru. Belakangan, resep ekonomi inilah yang akan menjadi rahasia di balik kesuksesan Singapura dalam ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, beberapa yang diketahui, perusahaan milik negara seperti telekomunikasi diprivatisasi agar lebih kompetitif. Kemudian pada pergantian abad memasuki tahun 2000-an, industri seperti keuangan dan asuransi semakin diliberalisasi. Keterbukaan itu membantu menumbuhkan pangsa layanan dari hanya 24% PDB tahun 85 menjadi 70% pada tahun 2017.
Berbagai perusahaan multinasional mulai mendirikan kantor pusat di Singapura, menarik pemain yang lebih besar lagi, meningkatkan daya tarik Singapura bagi perusahaan dan pada gilirannya mendongkrak naik PDB-nya. Saat ini negara pemberi utang terbesar Indonesia ini menjadi salah satu tempat termudah di dunia untuk urusan bisnis. Singapura telah dipuji karena mengubah dirinya dari negara berkembang menjadi ekonomi maju. Tapi pertanyaan yang sering kali muncul, apakah kebanyakan orang Singapura kaya atau setidaknya merasa kaya? Jawabannya ya tak persis. Soalnya dua dari alasan yang paling penting adalah fakta bahwa negara ini terkenal akan tingginya biaya hidup dan ketimpangan. Selama 5 tahun berturut-turut, Singapura dalam entitas sebagai kota dinobatkan sebagai kota termahal di dunia, mengungguli New York dan London. Hal itu disebabkan sebagian besar karena pajak kendaraan yang tinggi, menjadikannya tempat paling mahal di dunia untuk membeli dan mengendarai mobil. Selain itu, negara ini menempati peringkat ketiga termahal di dunia untuk urusan membeli pakaian. Namun yang menarik, untuk urusan kesehatan hingga barang-barang rumah tangga, Singapura cenderung lebih murah daripada kota-kota besar lainnya di dunia. Sementara banyak yang percaya Singapura kaya dalam hal PDB per kapita, gaji bulanan rata-rata sendirinya menyentuh angka 3.270 dolar Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan mencapai kisaran 46,6 juta rupiah. Pemerintah Singapura mewajibkan sekitar 20% pendapatan warganya masuk ke rekening tabungan. Masyarakat pun dapat menggunakan akun tersebut untuk membayar tagihan medis, perumahan, dan pendidikan. For your information, kalian mungkin pernah menonton film Crazy Rich Asians kan, yang mengambil setting di Singapura. Itu tidak mengherankan mengingat negara ini memiliki sekitar 184.000 jutawan, menjadikannya benar-benar negeri orang kaya yang gila. Namun di sisi lain, Singapura memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara maju lainnya.